Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng pinanggihan malih kalian kawula dalem ing cerita Cak Bin. Jumpa lagi bersama saya Cak Bin yang akan mengulas sejarah Mbah Trimo yang berada di Desa Sidorejo, Pagelaran, Malang, Jatim. Oke sobat, sebelum mengulas lebih dalam, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tekan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sobat Sesepuh TV dimanapun berada, masih mengikuti catatan Cak Bin yang akan mengulas sejarah Mbah Trimo di Desa Sidorejo, Pagelaran, Malang, Jatim. Pada abad kurang lebih 12 Masehi, ada seorang punggawa daripada masa kerajaan Mataram kuno yang sangat dihormati dan disegani pada waktu itu. Karena kepiawaiannya, pengabdiannya pada pemerintahan beliau, menjadi utusan yang sangat dipercaya oleh kerajaan, mengemban amanah menyampaikan titah. Di masa kerajaan Mataram masa itu, selain menjadi punggawa dari kerajaan pada masa pemerintahan Mataram kuno, beliau juga membawahi ratusan bahkan sampai ribuan prajurit yang menjadi benteng pemerintahan kerajaan. Dan beliaunya seorang punggawa yang amatlah berwibawa dan disegani kala itu. Dan beliau menjadi panutan para prajurit dan juga abdi-abdi dalamnya karena ketulusan, keikhlasan, kejujuran pengabdian beliau yang sangat besar pada pemerintahan. Pada abad kurang lebih 12 Masehi itulah beliau memutuskan untuk meninggalkan jabatannya karena dirasa sudah cukup besar pengabdiannya pada pemerintahan kerajaan, dan beliau melakukan perjalanan yang amat jauh bersama keluarga dan banyak lagi orang-orang abdi dalam beliau atau pengikut setia beliau, termasuk sebagian daripada prajurit yang menjadi pengawal beliau. Dan sampailah di Desa Sidorejo, Pagelaran, Malang, Jatim. Di masa penanggalan jabatannya pun beliau masih diberikan amanah atau mengemban tugas untuk menjaga pusaka-pusaka kerajaan dan barang berharga milik kerajaan. Pemerintah pun mempercayakan kepada beliau karena beliau sudah pada tekad bulatnya untuk meninggalkan duniawi atau jabatannya untuk menfokuskan pendekatan diri pada Sang Pencipta alam, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan beliau banyak mengajarkan ilmu pengetahuan pada masyarakat, bagaimana cara bercocok tanam. Beliau pun juga mengajarkan sastra, bagaimana tata cara pada pemerintahan, bagaimana adab sopan santun di kerajaan yang dibawanya sampai di Desa Sidorejo, Pagelaran, Malang, Jatim. Dengan berjalannya waktu, karena wejangan-wejangan beliau semakin banyak pula orang-orang yang belajar pada beliau cara bercocok tanam, sastra maupun kadikdayaan, bekal diri untuk mengabdi pada masyarakat. Berkembanglah dengan pesat banyak orang-orang yang bergurulah pada beliau. Di tempat inilah Gunung Trimo, titik akhir pengabdian beliau pada pemerintah kerajaan untuk menjaga barang-barang berharga kerajaan dan pusaka-pusaka kerajaan yang diamanahkan pada beliau. Dan di tempat inilah titik pengabdian beliau pada Sang Pencipta alam, Tuhan Yang Maha Esa. Dan wafat di sini dan akhirnya dimakamkan di Gunung Trimo di Desa Sidorejo, Pagelaran, Malang, Jatim. Dari kisah sesepuh Mbah Trimo,
Mari para generasi muda penerus bangsa untuk mengambil hikmah dari perjalanan beliau, pengabdian beliau pada masyarakat maupun pemerintah kerajaan, dan juga pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tekad yang tulus, ikhlas dan kerja keras, kita akan mendapatkan hasilnya. Untuk mencapai titik suatu pengabdian haruslah didasari dengan perbuatan atau laku baik, jujur dan benar, untuk mengetahui kebenaran itu sendiri, menuju kebenaran yang hakiki, kebenaran menurut Tuhan Sang Pencipta Alam, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, wahai para generasi muda, kami dari tim Sesepuh TV mengajak dan juga menghimbau untuk selalu ingat pada leluhur kita yang sudah memperjuangkan negeri ini sampai pada kemakmuran atau kemaripaloh jinawi. Mari kita uri-uri leluhur kita dan budaya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para leluhurnya, bangsa yang menghargai perjuangan para leluhur. Dan sebagai orang Timur, sangatlah menjunjung tinggi leluhurnya. Sebagai orang Timur, patut kita bangga karena sudah diajarkan adab sopan santun kepada siapapun sesama umat untuk saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban kita masing-masing. Janganlah terjajah oleh budaya Barat. Sebagai orang Timur punya ideologi sendiri yang tidak bisa dicampur dengan budaya Barat manapun. Sebagai warga negara yang baik, mari kita junjung nilai persatuan dan kesatuan, kerukunan hidup dalam beragama. Janganlah karena perbedaan agama, suku, ras, dan budaya kita jadi bercerai-berai. Tetaplah pada ideologi bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu bangsa, satu negara, Indonesia.